Baik, kita masuk ke bagian terakhir di penjelasan intercompany profit upstream dan downstream. Di sini ada penjelasan secara keseluruhannya, di mana di tahun tersebut ada transaksi penjualan yang dilaksanakan dari kedua belah pihak, baik itu upstream ataupun downstream. Kalau tadi kan contohnya satu-satu ya, upstream 1 tahun upstream, terus kalau setelah 1 tahun laginya itu downstream, terus kalau untuk yang ini ilustrasinya itu secara komprehensif, secara keseluruhan, sehingga di tahun tersebut itu ada transaksi campuran. Nah, untuk contohnya di sini ada PT Pandawa melakukan pembelian 80% atas saham PT Satria seharga 800 juta. Berarti di sini diketahui bahwa PT Pandawa sebagai parent dan Satria sebagai subsidiary dengan nilai akuisisi untuk itu senilai 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar akuisisi dan kepentingan non pengendalinya 1 miliar dengan nilai aset bersihnya 800 juta dan umur manfaatnya untuk bangunan 10 tahun. Nah, ketika transaksi akuisisi tersebut berlangsung, terdapat perbedaan nilai antara nilai nominal dan nilai wajar di nilai di laporan si anaknya, sehingga ada keterangan bahwa ada perubahan nilai nih di persediaan tanah dan bangunan dengan masing-masingnya mengalami peningkatan, sehingga di sini diferensialnya memiliki nilai positif. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu beberapa langkah yang perlu kita laksanakan untuk membuat laporan konsolidasi. Untuk langkah-langkahnya bersama dengan yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan pembuatan laporan konsolidasi secara umum tanpa melibatkan intercompany profit. Nah, untuk lebih rincinya nanti ada perbedaannya itu di perhitungan untuk eliminasinya nih, lebih rinci, lebih detail. Kalau yang kemarin kan masih simpel ya. Lalu untuk menyelesaikan kasus yang tadi, berarti kan kita membutuhkan data saldo minimal baik itu dari parent dan dari subsidiary untuk kita bisa membuat laporan keuangan konsolidasiannya. Di tahun tersebut ada informasi tambahan, yaitu di sini tahun 2015 PT Satria melaporkan adanya laba berarti senilai 400 juta dan adanya pengumuman dividen senilai 1 juta. Lalu di tahun tersebut juga PT Pandawa melaksanakan penjualan nih, berarti si PT Pandawa menjual kepada anak, berarti transaksinya ini jenisnya downstream karena dari atas ke bawah. Nilai harga jualnya 400 juta dan harga pokok penjualannya 250 juta. Sampai akhir tahun 2015 persediaan yang tadi dijual oleh si parent itu baru terjualnya 40%, sehingga masih mengendap 60% sebagai persediaan yang belum terjual. Lalu yang informasi ketiga dalam penjualan PT Satria, berarti di situ juga si Satria menjual kepada PT Pandawa, berarti transaksinya ini upstream dengan harga jualnya 200 juta dan harga pokok penjualannya 80 juta. Lalu ada keterangan juga di akhir tahun persediaan yang dijual oleh subsidiary itu belum terjual semuanya oleh parent, sehingga semuanya masih mengendap sebagai unrealized gain. Yang keempat, pada tahun yang sama PT Pandawa juga menyewakan kepada PT Satria jasa sewa senilai 26 juta. Nah, kalau bagi PT Pandawa ini kan merupakan pendapatan pemasukan karena dia menyewakan. Tapi kalau bagi PT Satria itu pengakuannya menjadi beban karena dia harus membayar. Nah, karena di sini transaksinya sama yaitu sewa, namun pengakuannya berbeda dan masih berhubungan antara parent dan subsidiary, maka si parent harus melakukan eliminasi atas transaksi sewa tersebut. Lalu untuk memecahkan kasus tersebut, kita akan mau melihat dulu nih ilustrasi kasus secara rincinya, bahwa di sini ada PT Pandawa menjual barang kepada PT Satria dengan jenis transaksinya downstream, lalu ada harga jualnya 400 dan COGS-nya 250 sehingga unrealized gain-nya 150 juta. Ternyata PT Satria baru berhasil menjual kepada pihak luar 40%, sehingga yang belum terrealisasinya 60% dari 150 juta. Lalu yang informasi tambahan yang selanjutnya itu ada PT Pandawa, di mana PT Satria itu menjual kepada PT Pandawa, menjual persediaan dengan transaksinya upstream karena dari bawah ke atas. Dengan harga jualnya 200 juta dan COGS-nya 80 juta sehingga ada unrealized gain-nya 120 juta. Nah, untuk memasuki langkah yang pertama, yaitu mencari diferensial antara nilai wajar dengan nilai akuisisi bersihnya, itu kita harus mengetahui dulu nilai
akuisisi secara penuh. Di sini kan yang diperoleh oleh si PT Satria hanya 80% dengan nilai akuisisinya 800 juta. Ternyata nilai wajar NCI ditambah dengan nilai akuisisi itu senilai 1 miliar dan nilai tercatat bersihnya senilai 800 juta dari si harga si modal saham yang ada di neraca saldo ditambah dengan si saldo labanya. Ternyata menghasilkan diferensial 200 juta. Nah, itu kan langsung diketahui bahwa nilai akuisisi ditambah dengan nilai wajar NCI-nya itu 1 miliar. Lalu bagaimana nih kalau sepertinya kita belum mengetahui berapa nilai wajar NCI-nya. Contohnya PT Pandawa tadi membeli 80% kepemilikan si PT Satria. Berarti di sini ada harga akuisisi untuk memperoleh 80%, itu si PT Pandawa perlu mengeluarkan uang 800 juta. Lalu berapa nih? Berarti kan kalau sepertinya harga akuisisi pada tanggal akuisisi itu 800 juta, maka nilai wajar di si 80% itu 800 juta. Lalu kalau 20%-nya nilai wajarnya berapa? Nah, kalau nilai wajar dari NCI-nya belum diketahui, maka kita harus menghitung nilai wajar si NCI-nya sehingga untuk mengetahui nilai wajar secara penuh yaitu 100%-nya, kita bisa melaksanakan perhitungan dengan membagi antara nilai wajar akuisisi untuk memperoleh 80% tadi itu dibagi dengan 80% sehingga diperolehlah nilai akuisisi dan nilai wajar NCI-nya senilai 1 miliar. Ini kan sama saja ya. Kalau yang ini masih yang 1 M-nya si nilai wajar NCI-nya sudah diketahui dan nilai akuisisinya sudah diketahui, tapi kalau yang perhitungan yang ini itu si nilai wajar NCI-nya belum diketahui, maka kita harus mencari nilai wajar 100% dari akuisisi atas saham si anak seperti itu. Lalu masuk ke yang kedua, ada mencari selisih nih antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Udah tersedia di kasus. Kalau belum, kita bisa menghitung membandingkan nilai wajarnya berapa dan nilai tercatatnya berapa. Untuk contohnya udah dibahas di video sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita mengalokasikan diferensial tadi. Karena diferensialnya 200 juta, maka alokasinya pun harus 200 juta. Sehingga di sini ada mengalokasikan ke akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Untuk persediaannya 25 juta, tanahnya 75 juta, dan bangunan 50 juta. Sehingga karena dijumlahkan baru menghasilkan 150 juta, sedangkan total alokasinya harus 200 juta, maka sisanya kita alokasikan ke goodwill. Lalu di sini ada amortisasi nih, karena persediaan kan termasuk ke aset lancar dan otomatis harus dibebankan, dihilangkan nilainya. Untuk itu kita amortisasikan akun persediaan ini sesuai dengan nilainya, yaitu 25 juta. Tanah tidak mengalami penurunan nilai dan goodwill pun tidak mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk bangunan ada keterangan bahwa umur manfaatnya 10 tahun sehingga jumlah amortisasinya senilai 30 juta. Nah, ini untuk jurnal umum yang dilaksanakan di tahun 2015 yang tanggal 1 itu kita mencatat pembelian si investasi di anak senilai 800 juta. Yang kedua, tanggal 31 kita mengakui atau menyesuaikan apa yang harus disesuaikan. Yang pertama, kita menyesuaikan perolehan laba dengan mengalihkan dengan kepemilikannya, dividen pun sama dengan mengalihkan kepemilikannya. Lalu kita mencatat amortisasi diferensialnya karena jumlahnya itu 30 juta, maka dikalikan dengan kepemilikan si induk 80%. Lalu kita mencatat unrealized gain-nya 150 juta dikalikan dengan 60%. Sedangkan untuk yang upstream itu 120 juta dikali 80%. Untuk masing-masing angkanya sudah diperoleh di slide sebelumnya yang warna oranye. Nah, bagaimana nih dengan nasib si transaksi yang terrealisasi untuk downstream? Ini kan sudah terrealisasi 40%. Karena sudah terrealisasi 40%, maka secara tidak langsung yang 40% itu sudah include ke pelaporan laba rugi. Karena untuk keuntungan yang sudah terrealisasi itu kan langsung menambah si pendapatan di laba ruginya. Tapi kalau sebenarnya untuk yang upstream ini, karena si induk itu memilikinya hanya
80%. Jadi kita harus bagi dua nih, ke CI berapa dan ke NC-nya berapa. Sehingga untuk jumlah laba yang diakui oleh si subsidiary dengan jumlah 120 juta, kita alokasikan ke CI-nya 80% dan NCI-nya 20%, sehingga si CI kebagiannya hanya 80%. Maka diperoleh angka 96 juta.